ini tanggal 6 November 2025. Tentu saja sebelum acara dimulai, kami ingin perkenalkan terlebih dahulu nih para anggota Direksi Perseroan yang telah hadir dalam acara kita yang luar biasa ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Direksi Utama Bapak Suhendro. Tepuk tangan dimulai kepada Ibu. Dan juga di sini telah ada Direktur kita Bapak Izen Henry Chong. Selamat datang Bapak. Dan yang terakhir Direktur kita itu Bapak Hilman Lukito. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Tentu saja selanjutnya kita akan menyampaikan pokok-pokok dari tata tertib acara ini sebagai berikut. Tahun 2025 ini. Kami juga ingin mengucapkan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan senantiasa diberikan oleh para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga ANJ dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika industri kelapa sawit yang penuh tantangan. Bisa kita mulai dalam presentasi slide-nya. Oke, Bapak Ibu, untuk memberikan konteks terhadap kinerja kami sepanjang tahun 2024 dan awal 2025, kita kami memperkenalkan terlebih dahulu bisnis utama dari ANJ Group. ANJ menjalankan kegiatan usaha yang beragam, mulai dari kelapa sawit sebagai core bisnis atau bisnis utama kami, hingga pengembangan sagu, edamame, dan juga energi terbarukan. Dalam operasional perkebunan kelapa sawit, tanaman muda dan prima kami mencapai 76% dari total plantation. Mayoritas tanaman yang dikelola sudah menghasilkan TBS, sehingga menunjukkan operasional kebun dalam keadaan yang stabil. Rata-rata umur tanaman juga terjaga secara stabil, yakni pada kisaran 13-14 tahun, atau setengah dari periode normal replanting tanaman di 25 tahun. Hal ini merupakan strategi kami untuk mempertahankan hasil yang optimum. Selanjutnya, ini tadi kita sudah disampaikan, saya ulang sedikit. Susunan dari manajemen ANJ Group saat ini, Dewan Komisaris dipimpin oleh Pak Haryanto Tanamono sebagai Komisaris Utama dan juga Pak Sofyan Abdul Jalil sebagai Komisaris Independen. Untuk Dewan Direksi, ada saya sendiri sebagai direktur utama, sebelah kanan saya Bapak Izen Henry Chong sebagai direktur, dan sebelah kiri saya Bapak Hilman Lukito sebagai direktur. Kita masuk ke tantangan yang dihadapi oleh perusahaan selama tahun 2024. Tantangan pertama, cuaca dan iklim. Seperti halnya pada operasional pada kebun kelapa sawit, tantangan yang tidak bisa dikontrol oleh manajemen adalah tantangan perubahan iklim. Mitigasi terhadap tantangan ini sangat penting dalam menjaga keberlangsungan produktivitas kita. Dapat lihat di sini, sepanjang tahun 2024 dan di awal 2025, mayoritas El Nino melanda sebagian wilayah Indonesia atau kekeringan ya, pada pertengahan hingga akhir tahun 2024. Sebagian juga mengalami La Nina atau kondisi basah. Apa saja tantangan yang dihadapi, yaitu pada kondisi fruit set yang tidak sempurna akibat polinasi tidak sempurna atau kita sebut dengan partenopati. Ada juga penyakit tanaman pada di plantation kami di Papua Barat, dan juga ada yield taking yang tidak sempurna karena area banjir dan tergenang di Sumatera Utara, pemupukan yang tidak sempurna karena tanah gundul, ground cover yang minim, serta ancaman dari erosi. Risiko yang kita hadapi jika tidak dimitigasi sejak dini, produktivitas bisa turun karena jumlah tandan yang turun dan berat tandan sendiri yang turun. Karena perubahan iklim ekstrim ini tidak bisa diatasi hanya dengan pemupukan belaka. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh manajemen ada dua. Yang pertama, untuk menghadapi curah hujan yang tinggi,
kita mencoba meningkatkan aktivitas pendidikan kelapa sawit, ada kejadian buah partenokapi dapat minimal, pengaturan drainase pada area rendahan, area rawan banjir, dan juga menjaga ground cover untuk mencegah dari erosi. Untuk curah hujan yang rendah, kita melakukan penelitian orang, menjaga jumlah pelepah dan aplikasi tanah kosong sebagai mulsa. Next. Untuk tantangan perekonomian secara umum, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika global. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sampai 2025 cukup stabil. Terakhir di 2025, Indonesia tercatat di 4,7%, jauh lebih baik dibandingkan ekonomi global yang diperkirakan pada level sekitar 2,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih tetap menjadi pasar yang cukup resilient, meskipun kami masih terus mewaspadai potensi dampak akibat perlambatan global terhadap ekspor, arus investasi maupun juga ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China pada khususnya. Terkait dengan suku bunga, sepanjang tahun 2024 Bank Indonesia menjaga stabilitas BI 7 day repo rate sepanjang tahun 2024. Sementara pada tahun 2025 sendiri BI sudah menurunkan BI rate sebanyak 5 kali. Hal ini kita anggap cukup berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi dengan adanya penurunan dari beban kredit usaha. Dari segi nilai tukar rupiah sendiri, rupiah mengalami volatilitas sepanjang 2024 dan 2025 dan terus menjadi perhatian kami karena kami sendiri termasuk sektor-sektor yang mengalami exposure impor dan transaksi falas. Pengelolaan risiko mata uang ini menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas biaya dan margin usaha. Secara keseluruhan, dinamika makroekonomi ini menjadi landasan kami dalam penyusunan strategi bisnis kami sepanjang tahun 2025 ini. Kami terus mengedepankan efisiensi operasional, penguatan struktur keuangan, serta peningkatan daya saing supaya kami bisa tetap lincah, adaptif, dan relevan di tengah tantangan. Kita masuk ke berikutnya. Untuk kinerja operasional dan lapangan keuangan, dimulai dari kinerja segmen kelapa sawit bagi pebisnis kami. Melalui manajemen operasional yang baru, kita optimis produktivitas ton per hektar untuk estimasi tahun 2025 akan melampaui produksi 2023 dan 2024 dengan efektivitas pengelolaan kebun sawit secara profesional dan sesuai agronomi best practice. Otomatis dengan peningkatan TBS dibarengi dengan peningkatan efektivitas mutu serta kebersihan dalam pengelolaan TBS menjadi CPO. Dengan food factory mindset, kita menjadi salah satu kunci utama dari mutu dari CPO kami. Kami optimis untuk estimasi tahun 2025 ini rendemen kami bisa mencapai 20,6% dan juga dengan membuat PK sendiri juga cukup baik. Untuk segmen sayuran, penjualan edamame mengalami kenaikan, ya, khususnya untuk edamame beku dengan ini kita prioritaskan karena harga jualnya sendiri lebih tinggi. Ya, untuk edamame beku ini meningkat karena adanya penjualan ekspor dan juga dalam negeri yang lebih baik. Produksi juga bertambah karena adanya peningkatan luasan tanam di sepanjang tahun 2024. Cuaca juga mendukung untuk pengendalian dan pengendalian hama penyakit yang lebih baik, sehingga tingkat edamame beku yang bisa kita hasilkan dari segi proses bisa lebih baik. Untuk sagu sendiri juga ada peningkatan sepanjang 2024 yang ditopang dari perbaikan sisi panen dan juga perbaikan untuk optimalisasi proses di pabrik. Begitu juga untuk penjualan listrik, ini kita bagian dari energi terbarukan. Pertumbuhannya cukup positif, jadi sepanjang 2022 sampai 2024 dari segi operasional dan juga dari penjualan cukup konsisten. Dari segi keuangan, pada kuartal 2 tahun 2025 sampai dengan ANJ mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 119,1 juta US dollar. Angka ini meningkat sebesar 10,5% dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama di 2024. Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual CPO dan PK selama tahun 2025. ANJ juga mencatat EBITDA tahun 2025 sebesar sampai dengan kuartal 2 sebesar 40,3 juta US dollar,
95% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dan juga kenaikan laba bersih sebesar 494% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penghematan yang dilakukan di berbagai lini di bisnis ING secara keseluruhan. Kita masuk pada ESG 2024. Kinerja environmental, sosial, dan governance oleh perusahaan pada tahun 2024 sejalan dengan kebijakan dari kami, di mana sejak 31 Oktober 2019 kami telah memperbarui kebijakan untuk memperjelas komitmen kami dalam menghindari dan meminimalkan dampak kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai prinsip dari RSPO dan tolak ukur internasional lainnya. ING menegaskan kembali strategi berkelanjutannya dengan tetap menjaga fokus yang seimbang pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui pemaparan ini, kami merangkum kemajuan terhadap target pencapaian penting dari ESG sepanjang tahun. Ada beberapa poin yang ditampilkan pada presentasi, yaitu pada emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, pengurangan bahan bakar fosil, efisiensi penggunaan air, inisiatif sosial, perlindungan biodiversity, kasus kebakaran lahan, deforestasi, kecelakaan kerja, akses air bersih, akses pendidikan, dan juga keluhan. Sepanjang tahun 2025 dan 2024, secara parameter cukup terkendali, ya, karena sesuai dengan komitmen kami. Hari ini terbukti dari pemeringkatan dari lembaga-lembaga pada tahun 2024. Upaya pelaporan perusahaan pada awal 2024 telah membuat ING masuk dalam daftar perusahaan dengan ESG terbaik di industri produk makanan dari Sustainalytics. Perusahaan dianugerahi ESG risk rating sebesar 15,5 dengan kategori risiko rendah. Begitu juga ING berhasil mempertahankan posisi perusahaan sebagai perusahaan global terkemuka kelima untuk skor SPOT, yaitu Sustainability Policy Transparency Institute. Begitu juga dari ASEAN Corporate Governance Scorecard, kita juga memperoleh kategori sangat baik atau level 4. Skor ini menunjukkan implementasi tata kelola perusahaan ING telah sepenuhnya sesuai dengan standar internasional yang diterapkan oleh ACGS. Secara domestik sendiri, ING memperoleh pengakuan berupa proper emas di tahun 2024 untuk 4 PKS kami. Itu di SMM, di Anja, di Anjas, dan juga di Kale. Nah, ini kita menjadi perusahaan asal Indonesia yang satu-satunya berhasil meraih performas. Next. Untuk prospek bisnis dan strategi pertumbuhan di ING ke depannya, dari segi harga, ada kecenderungan peningkatan harga CPO setiap akhir tahun, dan kami optimis untuk terus mendorong performa operasional kami guna memenuhi kebutuhan pasar. Jika dibandingkan produk substitusi sejenis seperti minyak kedelai yang sesuai dan lainnya, harga CPO masih merupakan harga yang terendah, sehingga berpeluang untuk menjaga atau bahkan mengubah daya beli konsumen yang sebelumnya membeli minyak kelapa atau tanah dan kedelai menjadi minyak sawit. Strategi kami yang pertama, profil usia tanaman yang seimbang. Jadi secara persentase tanaman tua kami yang di atas 25 tahun itu hampir mendekati persentase tanaman yang belum menghasilkan atau di bawah 3 tahun. Hal ini merupakan strategi kami untuk menjaga keberagaman tanaman sehingga pengelolaan kedepannya bisa lebih efektif. Konsistensi ini telah terjadi sejak 2024 dan terus kami pertahankan di tahun 2025. Program replanting sendiri terus kami jalankan supaya rata-rata umur tanaman terus berada dalam usia produktif, di mana sejak tahun 2015 sampai 2025 sudah seluas 13.207 hektar dari tanaman ING yang sudah di-replanting. Strategi berikutnya, kami akan kembali fokus kepada core bisnis perusahaan dengan cara penguatan bisnis inti, penataan portofolio usaha, dan juga sinergi dan kolaborasi termasuk entitas-entitas yang berada di bawah Eva Group. Strategi lainnya adalah efisiensi biaya, jadi mulai dari evaluasi biaya itu sendiri, optimalisasi proses mulai dari proses strategis, dan juga pengalokasian sumber daya secara tepat dan sasaran. Strategi keempat, sehubungan dengan iklim, ada berbagai best practice agronomi yang sudah kita terapkan, mulai dari penangkaran fitoalba atau burung hantu,
Gunanya adalah untuk menjaga produktivitas dari serangan tikus terhadap tandang bunga sawit dan juga bunga jantan. Kemudian kita ada juga melakukan pollinator hatch and carry dan juga memproduksi serangga penyerbuk baru dan melakukan penyerbukan buatan dan juga penerapan tandang kosong. Strategi kelima yaitu dengan mendapatkan nilai premium dari praktik berkelanjutan. Jadi kita berkomitmen tetap mengikuti standar FTO untuk memastikan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab. Standar ini membantu memperbaiki kebutuhan industri dengan pelestarian lingkungan dan membuka akses ke pasar global dengan adanya premium. Untuk biodiversity evaluation sendiri, ANJ juga melakukan pendekatan untuk melibatkan penilaian moneter atas nilai keanekaragaman hayati dalam area operasional perusahaan melalui perhitungan valuasi keanekaragaman hayati. Penilaian moneter atas area konservasi KAL sendiri tercatat sebesar 180,1 juta US dollar dengan total nilai konversi untuk SMM diperkirakan mencapai 53 juta US dollar. Untuk PMP dan PPN sendiri juga signifikan mencapai 254,4 juta US dollar. Dan terakhir untuk belanja modal, CAPEX atau belanja modal pada tahun 2025 pada awalnya kita anggarkan sebesar 29,74 juta US dollar yang terbagi ke berbagai segmen, ya, untuk seperti pengembangan area imager atau tanaman belum menghasilkan, pembelian mesin, peralatan dan kendaraan, infrastruktur, pembangunan perumahan karyawan dan ganti rugi lahan. Sepanjang tahun 2025 sampai saat ini realisasi CAPEX baru berjalan sebesar 20,6%. Karena dalam perjalanannya beberapa poin telah dikaji ulang oleh manajemen baru, sehingga penyerapan anggaran diprioritaskan terlebih dahulu ke pengembangan area imager, peningkatan infrastruktur dan peningkatan perumahan karyawan. Demikian pemaparan yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kinerja strategi dan juga arah pengembangan ANJ ke depan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Suhendro atas paparan yang luar biasa sekali. Dan sekarang kita akan segera memulai sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Yang pertama untuk hadirin yang bertanya secara offline, kami bersama untuk dapat mengangkat tangannya. Baik, Bapak Ibu sebelah sana kita akan tampung terlebih dahulu ya pertanyaannya, lalu kita akan persiapkan juga untuk yang online. Silakan Bapak, nama, dari mana dan juga pertanyaannya. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Saya Suharno dari Majalah Tus dan Dirjen Survei. Terima kasih atas waktu diberikan. Pertanyaannya singkat saja Bapak. Bagaimana hasil pelaksanaan mandatori turnover offer atau MTO atas saham Askindo sebagai atau ANJ oleh First Resources? Kalau boleh tahu Pak, berapa persentase kepemilikan sahamnya setelah MTO? Saya lihat karena kinerjanya bagus, berjalan dengan baik dan kinerjanya meningkat. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak, pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu dan sekarang kita akan mencari untuk pertanyaan selanjutnya dari online ya. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Kalau sudah ada yang bertanya, oke, sudah ada di sini atas nama Robi Fitrianto dari Sawit Indonesia. Kalau dilihat, ANJ cukup berhasil dalam program ESG, bahkan keberhasilannya di posisi atas. Apa yang menjadi faktor utama keberhasilan tersebut dan bagaimana arah pengembangan inisiatif program ESG di masa mendatang? Baik, kami bersama Bapak Suhendro untuk dapat menjawab. Silahkan. Terima kasih. Kita mulai dari Pak Suwarno dulu. MTO kemarin sesuai dari peraturan OJK sudah dilakukan oleh First Resource dan sudah berjalan dengan lancar. Posisi terakhir yang dan juga berdasarkan keterbukaan informasi yang telah diumumkan kepada publik. Foto yang dia tadi mana? Total kepemilikan FR First Resource Limited dan anak perusahaannya itu sebesar 98,56% dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh oleh IJT. Untuk ESG sendiri, pertanyaan online, ini kurang lebih saya ambil dari tadi presentasi saya dan juga saya sampaikan. Kinerja ESG kami pada tahun 2024 mencerminkan konsentrasi kami dalam
terus terlibat dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ya. Salah satu poin-poinnya seperti misalnya emisi gas rumah kaca berhasil kami turunkan sebesar 3,6%. Kemudian untuk pemanfaatan energi terbarukan juga meningkat sebesar 40%. Juga kemudian untuk ketertelusuran buah sawit atau traceability itu terjaga di 100%. Komitmen ini turut mengatakan AMJ untuk memperoleh berbagai pengakuan dari tadi yang sudah disampaikan di Sustainalytics, dari Asian Corporate Governance Report dan juga dari domestik itu dari Proparmas. Mungkin itu bisa menjawab. Bagaimana? Bapak, sudah dipahami? Baik, terima kasih Mas Hendro atas jawabannya juga. Itu sesi yang pertama untuk pertanyaan kita. Sekarang kita akan membuka sesi yang kedua untuk tanya jawab. Silakan Bapak yang di belakang saya, silakan. Nama dari mana? Selamat sore Pak Hendro. Saya Bantoro dari Agrocom. Mungkin pertanyaan soal bagaimana pandangan perusahaan terhadap prospek di sisi bio di tahun terkait soal harga. Kedua, bagaimana strategi perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan dan Bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan online dulu. Silakan apakah sudah ada yang bertanya secara online? Boleh ditampilkan? Selamat sore, saya Supianto dari Imperium.id. Izin bertanya, bagaimana AMJ mempertahankan kinerja produksi di tengah tantangan cuaca dan iklim seperti El Nino pada tahun 2024? Bagaimana Bapak Hendro, sudah bisa dapat dijawab pertanyaannya? Oke, saya jawab dulu dari yang Pak Tono untuk prospek bisnis 2025 dan juga dilihat dari harga CPO. Jadi dengan pergantian manajemen ada berbagai 5 strategi kami yang sudah diterapkan oleh manajemen. Yang pertama kita akan bilang kami akan coba mulai fokus pada core bisnis kami. Terus kemudian kami terus menjaga profil usia tanaman dengan melakukan replanting atau peremajaan. Terus kemudian ini juga berhubungan dengan yang pertanyaan kedua, inovasi dalam menghadapi perubahan iklim. Karena sudah disampaikan bahwa dengan perubahan iklim ini tidak bisa hanya semata melalui pemupukan atau hal-hal standar dari best practice, itu tidak bisa. Jadi kita mencoba dari sisi riset dan juga berbagai dari sisi ekonomi teknis itu terus kita kembangkan. Mulai dari kita melakukan penelitian, melakukan introduksi dari serangga penyakit yang baru, dan juga kemudian kita memastikan semua tandan-tandan sawit kosong, tangkos itu kita gunakan sebagai pupuk dan sebagai mulsa untuk media pemupukan. Kemudian juga dari segi dari sustainability kami itu juga terus meningkatkan nilai tambah dari profit berkelanjutan. Jadi dengan adanya kita terlibat dalam RSPO, kita juga terus mendapatkan premium yang lebih baik. Dan terakhir, setelah ada pergantian manajemen, kami lebih selektif dan lebih memastikan untuk capex. Jadi belanja modal ini kami arahkan ke hal-hal yang lebih menunjang untuk produksi dan pendapatan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Baik, bagaimana Bapak? Dapat dipahami pertanyaannya dan jawabannya? Baik, terima kasih banyak. Kita buka satu pertanyaan terakhir ya, silakan Bapak. Nama dari mana pertanyaannya? Saya mau nanya ini, saya dengan Putra dari Awin ini, saya mau nanya terkait peningkatan riset dan juga dari terkait teknologi pangan yang itu mempertahankan produksi utama untuk yang hasil dari siap itu sendiri. Itu kan ada api terjadinya juga dari beberapa berita yang sudah pernah ada, itu terjadi banyak di wilayah kerja dari Pustindo Nusantara Jaya atau AMJ ini di wilayah Belitung. Apa yang bisa dilakukan oleh korporasi atau perusahaan untuk mengurangi partenokard itu sendiri? Karena kan teknologi pertanian terutama perkebunan yang berhubungan dengan
tanaman seperti kelapa sawit dan yang lainnya itu udah banyak. Tapi kenapa masih ada dalam tanda kutip partenokarpi? Karena kan selain sifatnya yang tidak begitu alamiah, ada faktor-faktor lain tentunya. Ada nggak inovasi perusahaan yang dalam tanda kutip bisa menangani hal ini? Karena kan ini kalau dalam dunia perkebunan terutama di kelapa sawit atau dan juga lainnya, partenokarpi ini masalah yang agak jelimet kalau nggak ada penanganan khususnya. Yang satu lagi terkait capex itu sendiri, kenapa realisasinya di tahun 2024 itu untuk tutup bukunya dan dilaporkan di tahun 2025 ini baru terrealisasi sebesar 28,4% sesuai yang tadi dipaparkan. Apakah memang ada yang di-hold nunggu untuk tahun buku berikutnya atau seperti apa? Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Silakan. Ini Pak Putra, terima kasih pertanyaannya. Ini 2-in-1 ya. Satu orang 2 pertanyaan ya. Oke, mungkin ini sedikit teknis. Kalau untuk partenokarpi itu sendiri kan berarti kan prosesnya tidak sempurna. Jadi di tandan sawit itu sendiri berondolan buah sawit itu tidak jadi. Kalau dari segi secara teknis itu kan berarti terjadi penyerbukan yang tidak sempurna di periode 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi otomatis yang sudah lama sebenarnya dari manajemen lama ketika kami tanyakan itu sudah ada berbagai cara dilakukan. Tapi setelah diambil alih FR, kita dari FR itu juga ada bagian riset. Dari situ sebagian sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di presentasi ya. Ada banyak sekali literatur makalah yang membahas soal partenokarpi. Tapi yang kami yakini adalah namanya kalau misalnya penyerbukan tidak sempurna, ya berarti dari proses penyerbukan itu yang harus kita perbaiki. Jadi kita mulai dari memastikan serangga penyerbuknya cukup populasinya per hektar. Jadi kita melakukan dengan program setting carry. Terus kemudian kita juga ada melakukan pollinator penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan ini tidak bisa dilakukan secara besar karena agak susah. Kalau kasus Belitung itu kita lebih ke memastikan populasi dari Elelobis atau serangga penyerbukkan itu sendiri. Jadi kedepannya sebenarnya kami cukup optimis karena sebenarnya di FRS sendiri pun juga pernah mengalami kejadian yang serupa. Dan beberapa langkah-langkah yang kami lakukan seperti tadi itu menurut kami bisa mengurangi, tidak bisa mencegah 100%, tapi kita bisa mengurangi dampak dari persentase jumlah buah yang terkena partenokarpi. Isinya sama. Untuk masalah capex sendiri, capex tersebut dibuat di akhir tahun 2025. Itu adalah capex 2025, bukan 2024. Ya, capex itu sendiri dibuat di akhir tahun 2024 oleh manajemen AMJ yang lama sebelumnya dialih oleh Pak. Betul, otomatis setelah diambil alih kan pasti akan dikaji ulang sesuai dengan visi misi dari Eva selaku pemegang saham utama, mana yang menjadi prioritas kami. Prioritas kami seperti tadi dibilang, kita akan fokus pada home bisnis, kita pertahankan untuk profil tanaman dan juga dengan infrastruktur yang lebih baik. Makanya tadi sudah saya sampaikan, kita lebih fokus ke area immature, area infrastruktur dan juga perumahan karyawan. Jadi angka penyerapan capex atau belanja modal 24% itu bukan rendah karena tidak terserap, tapi memang kita jaga di situ supaya istilahnya tidak salah lah tempatnya, tidak salah untuk penyerapan. Kalau seperti itu Pak. Tapi ke depan akan ada langkah yang pasti untuk menuju minimal ada peningkatannya gitu Pak. Iya, namanya capex itu kan tiap tahun pasti ada Pak. Iya. Masih banyak Pak. Gimana Bapak, sudah terjawab ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak Suhendro atas jawabannya. Dan juga rekan-rekan media, para pemegang saham yang hadir secara offline maupun online. Antusiasme pertanyaannya cukup banyak, tapi karena keterbatasan waktu, kita belum bisa menjawab satu persatu untuk pertanyaannya. Tapi tenang saja, baiknya untuk rekan-rekan atau teman-teman yang hadir secara online, nanti kita akan menjawab secara tertulis dan dijawab oleh teman-teman
menjadi bursa. Jadi silahkan yang mau bertanya nanti kita akan coba bahas satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang hadir secara offline juga kami persilakan yang bertanya, nanti kita akan cantumkan link atau email ada di sini nantinya. Kita beri waktu sampai dengan tanggal 7 November, yaitu besok pada pukul 15.00. Jadi maksimal jam 3 sore esok untuk pengiriman pertanyaan ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. Terima kasih banyak kepada Ibu atas antusiasmenya yang luar biasa sekali pada hari ini. Tentu saja sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk pemegang saham serta rekan-rekan media yang hadir secara offline maupun online. Terima kasih banyak karena keterbatasan waktu. Sekali lagi untuk kalian yang ingin bertanya silahkan masih bisa bertanya melalui kolom yang ada di Zoom. Nanti kita akan juga menjawab dari teman-teman bursa dan juga yang offline. Silakan untuk bisa memberikan pertanyaannya dengan submit yang ada link yang ada di sini. Kita akan beri waktu sampai dengan tanggal 7 November pada pukul 3 sore. Dan Bapak dan Ibu semuanya, baru saja kita telah menyelesaikan seluruh acara Public Expose PT Auxindo Nusantara Jaya Tbk. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi para peserta semuanya, sehingga memungkinkan acara ini dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Para direksi kami persilahkan dapat meninggalkan ruangan melalui pintu sebelah kiri. Tepuk tangan dong malu para direksi ruangan. Semuanya atas waktunya Bapak-Bapak semuanya. Mohon tunggu sebentar. Oke, mau foto sebentar. Bapak, mohon izin. Rekan-rekan media kita foto terlebih dahulu. Silakan kita berdiri di depan. Untuk teman-teman mungkin bisa ditutup terlebih dahulu untuk laptopnya tidak itu. Baik, Bapak. Rekan-rekan media silakan abadikan momen ini. Sekali lagi kita akan bersiap-siap. Tunggu di luar apa gue? Baik, 1, 2, 3. Untuk kepalkan tangannya di atas, Bapak. Kita akan gaya selanjutnya kepalkan tangannya di atas. 1, 2. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Rekan direksi kita kami persilakan untuk dapat kembali ke ruangannya masing-masing yang pintu sebelah kiri untuk arah keluarnya. Untuk seluruh peserta dan rekan media mohon tetap berada di dalam ruangan terlebih dahulu sebentar. Terima kasih banyak sekali lagi yang mengucapkan atas antusiasme yang luar biasa sekali, dan kami persilakan untuk dapat kembali untuk melanjutkan kegiatannya pada hari ini melalui pintu yang ada di sebelah kanan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita pulang. Sampai berjumpa lagi.